13 di bawah 13 ton per hektar udah tebang aja lah. Ya. Rugi sekarang tapi untung di masa depan. Ya. Kemudian manajemen tadi disampaikan juga, jadilah sapu lidi. Kalau lidi sendiri-sendiri nggak kuat, tapi kalau dia bersatu menjadi sapu itu kuat. Jadi oleh karena itu ini identik kenapa di Afrika sawit nggak berhasil. Karena mereka kebunnya itu terdiri dari para petani-petani dan juga suku-suku. Dan suku-suku di sana hampir sama dengan yang ada di kita, juga sering perang. Sedangkan sawit diperlukan kerja secara kelompok baru bisa jalan. Oke. Jadi nomor 2, strategi sawit itu supaya menanggulangi isu global itu harus efisien dan ramah lingkungan. Next. Nah ini lihat, ini penelitian dilakukan oleh seorang di Bogor, dari Gajah Mada. Ya. Emisi karbon coba lihat. POME itu 1026. Sedangkan yang solid itu hanya 269. Jadi kalau POME-nya hilang, tinggal solid. Ini pun kalau dibusukkan sendiri 269 ini. Jadi artinya kita harus berbuat tanpa menggunakan steam. Maka tidak ada kondensat, tidak ada losses itu, dan jangan lupa sludge juga banyak minyak yang ada dalam. Ya. Maka kami minta izin dari PT Nusantara Green Energy, mereka sudah patenkan tahun 2022 Spot IRU, Steamless Palm Oil Technology and Impurities Removal Unit. Kenapa Impurities Removal Unit? Itu yang disampaikan oleh Bu Yeni tadi. Jangan CPU itu dibiarkan, apa? Di situ ada embrio dari protein. Itu secepat mungkin hilang. Oh, CPU nggak hilang dia. Ya. Coba lihat udang. Udang itu baunya luar biasa. Kenapa? Protein. Ya. Jadi kalau fatty acid sebetulnya itu nggak bau. Yang membuat dia bau kombinasi daripada protein. Itulah menyebabkan lagunya baunya kemana-mana seperti itu. Jadi saya berpikir right from the beginning you take out the metal and the gums. Maka dia punya stabilitas dari CPU itu akan lebih baik. Jadi jangan sampai ke pabrik dulu, karena pabrik jaraknya jauh, apalagi ke Europe. Ya, maka produk itu dinamakan PPMO, tidak CPU. Karena saya pikir kalau itu CPU itu nanti dianggap emisi karbonnya tinggi. Tapi kalau kita sudah rubah nama brand yang ini, orang identify this is a very low carbon emission production. Makanya disebut TPMO itu adalah treated palm mesocarp oil. Sama juga palm kernel oil, palm mesocarp oil, kan gak ada salahnya kan? Terminologi sama juga. Next. Nah inilah konsep dengan para petani, harus ada remedial action, yaitu circular economy, sehingga kita bisa mendapatkan pupuk yang memperbaiki hara dan juga tekstur soil yang ada di kebun. Ya, pada tangkos produk yang dihasilkan treated palm mesocarp oil. Nah itu kita split oleh Edora. Edora itu namanya edible direct right away. Jadi ini minyak tidak perlu dimacam-macamin, langsung aja makan. Nggak ada yang masalah di sini. Tapi prosesnya tidak refining di sini. Jadi di refraksionasi, re-esterification proses dengan enzyme. Memang lebih lama, tapi untuk menurunkan FFA-nya, ini diharapkan maksimum FFA adalah 1%. Kenapa nggak perlu di bawah seperti
RBD oleh di bawah 0,1 itu karena mereka bilang itu minyak goreng. Ini bukan minyak goreng, jadi SLI-nya lain. Jadi kalau ada demo, minyak goreng lah yang demo kan, ini nggak ikut-ikut demo dia. Karena tidak minyak goreng. Moratorium atau apa. Oke. Nah, ke bawah itu menjadi bensat. Ini sedang dikembangkan dengan katalis merah putih. That's the whole konsep yang kita gambarkan. Next. Nah, ini sedang dibangun. Nah, coba lihat. Inilah pabrik kita yang ini saya dapat di Rusia. Bayangkan tahun 2018 saya presentasi di Rusia. Wartawan Rusia itu membuat ini, Pak, look at this. This is from Riau. I took a picture. Begitulah joroknya pabrik sawit. Terus apa? Dan saya laporkan ke Kementerian Pertanian. Apa Kementerian Pertanian lakukan sampai sekarang nggak ada. Dia bilang tadi Bu Jenny bilang jangan dicampur minyak dari comberan ke produk bagus, itu sangat betul. Biarlah dua itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Kalau dicampur hanya untuk memenangkan owner supaya rendemennya bagus, itu agak benar saya kira. Itu tidak mendidik. Ya. Nah, the coming future karena tidak ada air, coba lihat, begitulah pabrik minyak sawit. Tapi kita tidak bilang PKS, ya. PMTU, pabrik minyak sawit tanpa uap, ya. Lama-lama tuh apa nanti? Pabrik minyak sawit tanpa uap, ya. Dan tidak perlu kapasitas besar. Dan tidak perlu air, jadi bisa taruh di mana-mana. Tapi saya begitu ada investor mau, waktu nanya saya, oke, berapa how much money do you want to need to make model? 45 billion, 45 miliar. Tapi termasuk ibu. Oke, tapi promise, this is only for shareholders. Kalau Anda mau cari untung besar, segera menjual ini ke pabrik besar. I quit dari bisnis ini. Tadi sepakat. Jadi konsep saya tetap ini harus kita jembatani untuk para petani kecil, supaya mereka itu jadi diwongke. Ya, karena saya juga orang miskin, jadi saya sering merasakan apa yang dirasakan oleh para petani. Oke, next. Ya, ini dia perbedaan antara PKS, ya. Tenaga uap tak ada, listrik ada high, ya. POME tak ada, extraction rate minimal 1,5% above. Kenapa? Saya nggak pakai kampos. Saya grondolin itu di kebun. Jadi brondol lah yang saya bawa ke pabrik supaya juga transportasinya rendah. Ya. Nah ini yang perlu kita simak gitu. Ya. Kemudian tadi Bu Yani sudah katakan CPU dan memang tidak stabil karena ada gums, ada lain-lain. Ini stabil, sangat stabil. Appearance, lihat production cost-nya. Kalau PKS 187 perak antara 185-187 perak per kilogram TBS processing cost. Ini cuma 149. Ya. Jadi terlihat superioritasnya dalam berbagai aspek. Ya, dibandingkan chloride, coba lihat chloride datangnya dari mana? Bukan dari kebun sebetulnya, dari air. Itu menurut penelitian Alfa-Laval. Air yang dipakai untuk sterilisasi itulah sumber segala macam malapetaka. Ya, steam. Ya, DAG non detected. Nah ini dia Bu Yani. Di analisa itu tidak terlihat ada MAG atau DAG.
by drive. Jadi memang betul juga karena tidak ada hydrolysis proses, dia tetap betul. Tadi hujan dan pukul. Oke, next. Nah, inilah gambaran tadi disampaikan oleh Pak Kamal juga. Produksi kita di tahun 2022 itu 46.729 ton. Kemudian kernelnya sekian jadi 51 ya. Nah, kalau dihitung CO2 equivalent ini menghasilkan 11,59 juta ton per tahun rata-rata ya. Tahun 2030 kita menurunkan emisi, proyeksi pemerintah 31,89%. Di bidang pertanian hanya 12,92 juta ton tadi. Oke, next. Oke. Perkiraan saya kalau kita jalankan apa yang bilang ini tadi bahwa para petani dan saya khusus menganalisa petani. Mari, artinya konsepnya begini. Kalau meningkatkan kemampuan yang tidak mampu dengan tidak mengganggu kemampuan orang yang sudah mampu. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar biarkan aja jalan, tapi jangan kalian ganggu yang kecil. Mari kita hidup bersama-sama. Ya. Nah, lihat ya. Kalau itu bisa tercapai 26,8 juta ton dari tadi hanya sekitar 8, sekian. Ini kan nggak perlu deforestation. Ya. Kita bisa mencapai 80 juta ton tahun 2030. Tapi perlu dikerjain. Ya, kalau hanya begini aja maksimum BPDP hanya berapa? 80.000 hektar yang direplanting kan? Nggak cukup. Ini minimal kita 400.000 hektar per tahun kita replanting selama 8 tahun. Oke? Nah, kalau ini pembicaraan saya dengan UNFCCC, saya bilang kalau ini dilakukan dengan harga $15 per ton CO2, para petani itu akan mempunyai income baru $440 juta per tahun. Berapa triliun? Hanya dari POME, menghilangkan POME. Jadi nggak perlu ngemis-ngemis. Duta besar EU bilang, oke, we will support. Tapi saya minta report ini ya, nanti dulu. Kita bikin deal dulu, baru saya kasih, saya bilang. Karena bisa diperjualbelikan, kita nggak tahu apa-apa. Akan ada dalam minggu ini juga berjanji buat satu agreement dengan Duta Besar EU, yaitu Mr. Vincent Piquet, untuk melaksanakan ini. Jadi kita nggak perlu dana dari mana-mana. Ini dari emisi karbon bisa membiayai pembangunan PMTU yang saya sampaikan tadi. Oke, next. Itulah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Satsinaga merepres penjelasan beliau. Beberapa poin penting adalah mari kita memanusiakan pelaku sawit, khususnya petani yang selama ini terlalu lama disandera sebagai objek daripada keberhasilan perkebunan sawit. Yang kedua, pelaku dan pengusaha kelapa sawit selama ini merasa di zona nyaman, dengan bahasa kasarnya tertidur, sehingga terlambat meningkatkan daya juang, militansi dan nilai jual daripada sawit. Kondisi pencemaran limbah cair dengan bau yang menyengat ini sudah berlangsung cukup lama, 100 tahun, dan perlu kita perbaiki dengan treatment ICC. Sejak tahun 1980 Amerika telah menyerang Indonesia dan Eropa dimulai tahun 2021 dan menjual isu negatif dari campaign deforestasi ya sampai kepada memperkerjakan anak-anak di bawah umur, dan ini disaksikan dan dialami oleh Bapak Satsinaga bahwa tidak benar isu yang menyatakan bahwa sawit telah yang mengunduli lahan, tetapi terbalik. Dulu di tahun 1980 akibat kita
memproduksi fluid yang tinggi, maka hutan tergunduli dan tidak ada yang bisa menyelamatkan itu selain penanaman sawit. Kami perlu menegaskan lewat penyampaian daripada Pak Satsinaga, saatnya lah kita meredefinisi sawit. Setuju tidak ada no deforestation, tetap ramah lingkungan, dan mari merubah bahasa CPO menjadi TPNO. Ya. Kemudian di akhir-akhir sessionnya beliau mengingatkan perlunya dry method yang dinamakan dengan PMTU, pabrik minyak kelapa sawit tanpa uang. Pembangunannya memakan biaya 45 miliar, tapi Pak Satsinaga menyampaikan untuk pengusaha besar beliau keberatan melaksanakan hal ini, tapi untuk petani dan kemajuan bangsa beliau mendukungnya. Beberapa hal kelebihan dari pabrik minyak tanpa uang adalah zero penggunaan steam atau uap. Kemudian ada kenaikan oil exchange rate sampai 1,5%. Ya, harga yang baik dan lusis yang lebih menurun. Pembangunan PMTU ini, pabrik minyak tanpa uap ini, bisa didanai dengan isu pengurangan emisi karbon. Dan penjelasan beliau tadi mendukung banyak statement dari Bu Jin. Baik, karena waktu juga, narasumber ketiga kami harap dan kami undang Bapak Profesor Udin Hasanuddin dari Komite Litbang BPD PKS dengan judul Perkembangan Terkini Pemanfaatan Byproduct Kelapa Sawit untuk Energi. Waktu dan tempat kepada Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Gamal di Media Perkebunan dan Pak Dewi dari P3PI yang telah mengundang saya untuk hadir di sini. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Jenny dan Pak Sahat banyak mengenai minyaknya, ya. Saya mencoba melihat byproduct-nya. Byproduct di sini barangkali bukan byproduct dari PMTU yang mau dibuat Pak Sahat, karena sekarang masih PKS yang masih banyak ada. Baik. Saya sehari-hari di Lampung, di Universitas Lampung, dan di BPDB Sawit. Selanjutnya, ya barangkali ini sudah tahu semua bahwa di industri sawit kita memanfaatkan TPS menjadi CPO dan PKO, kemudian ada byproduct-nya, ada cangkang, ada sabut, ada tankos, ada pome dan sebagainya. Tadi Pak Sahat sudah menyinggung bahwa harga TPS itu ditentukan hanya dari harga CPO, harga PKO, dan harga kernel. Padahal kita masih punya tandan kosong, ya, masih punya pome, ya, masih bisa dirupiahkan. Nah, ini barangkali kita akan coba diskusikan lebih lanjut. Barangkali diagram alir ini tidak perlu didiskusikan lebih, dan saya sampaikan lebih lanjut berikutnya. Ya, ini pome jumlahnya banyak, 60%, bahkan saya mengamati ada pabrik yang 100% dari TPS, penggunaan airnya banyak sekali. Ya, beda dengan kalau bisa PTMU tadi, pabrik PMTU, ya, pabrik minyak tanpa uap, barangkali ini akan hilang. Ya. Ada tandan kosong sekitar 20-23%. Jadi kalau tidak dihargai, wah, ini jumlahnya
hampir sama dengan jumlah CPU yang dihasilkan. Kemudian ada mesocarp fiber, ada cangkang, ya di sini kita pakai untuk menghasilkan steam dan listrik. Ya. Sisa dari cangkangnya dijual ke pihak ketiga biasanya. Ya, kemudian juga kita ada abu boiler, ya, kemudian juga kalau menggunakan decanter ada solid decanter. Berikutnya, nah ini kalau PKS yang sekarang barangkali dari POME, dari air limbah ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi industri, ya, di pabrik kelapa sawit ataupun bagi komunitas yang ada di sekitar pabrik. Nah, tetapi yang sudah menerapkan ini barangkali baru sekitar 10% dari total PKS yang ada. Kemudian yang 90-an% itu masih menggunakan kolam-kolam terbuka, ya, kolam-kolam dalam yang akibatnya dekomposisi anaerobik terjadi di sana sehingga akan menghasilkan gas metan. Gas metan itu global warming potensial, yang potensi pemanasan global yang 21 kali lebih tinggi dari CO2. Dan ini yang banyak dibicarakan, banyak digunakan dalam carbon trade, ya, karena potensi pemanasan globalnya lebih tinggi dari CO2. Nah, kalau kita bisa melakukan capture, kita bisa tangkap itu gas metan, kemudian kita bakar, maka CO4 akan berubah menjadi CO2 dan H2O tentunya dalam proses pembakaran, ya. Global warming potensialnya 21 kali lebih rendah. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita dengan metan capture itu bisa jualan karbon. Nah, setelah proses anaerobik baik melalui metan capture ataupun kolam terbuka, kita masih dapat air limbah yang masih mengandung nutrisi, ada nitrogen, fosfor, magnesium, kalium, ya, yang jumlahnya cukup banyak. Dan ini adalah sumber daya yang bisa dikembalikan ke kebun melalui land aplikasi. Walaupun land aplikasi ini harus disiplin dalam artian kita harus betul-betul menghitung berapa dosisnya, bagaimana kolamnya, roraknya itu, channelnya itu dipelihara dan sebagainya sehingga tidak menimbulkan racun. Ya. Kaitannya dengan pemanfaatannya untuk energi, ya, sekarang barangkali dari metan ini kita bisa dapatkan listrik, bisa dapatkan panas, bahkan kita bisa dapatkan bahan bakar untuk kendaraan. Berikutnya, itu yang POME, yang bahan cair, yang padat, ya, barangkali yang sekarang digunakan, yang sekarang diimplementasikan di industri sawit adalah dari tandan kosong dikembalikan ke kebun, dimulsakan. Ya. Ini banyak problem. Memindahkan tandan kosong dari pabrik ke kebun tidak mudah. Kadar air tandan kosong itu sekitar 60%. Kalau kita pindahkan, ya, biaya transportnya mahal karena 60% air. Belum lagi sampai di pinggir kebun, memindahkan dari pinggir kebun ke dalam. Ini suatu upaya yang tidak murah. Dan 1 tahun sudah habis. Tahun depannya kita aplikasikan lagi. Nah, ini kan tentunya sesuatu yang mahal. Kemudian kalau cangkang dan sabut biasanya habis. Cangkang sebagian dipakai di pabrik, sebagian bisa dijual ke pihak ketiga. Berikutnya, ya, selanjutnya. Nah, kalau kita mau memanfaatkan byproduct sawit, yang tentunya byproduct sawit ini adalah biomass. Teknologi konversi untuk ke energi ini ada yang dibakar langsung, ya, ada yang diarangkan carbonization, ada yang
konversi ke bahan bakar padat, dapat pellet misalnya. Gasifikasi ya, menghasilkan syngas, tentunya ini bisa dipakai sebagai bahan bakar di genset dan sebagainya. Kemudian esterifikasi ini kalau yang mengandung minyak ya, untuk biodiesel dan sebagainya, untuk mungkin ke depan akan menjadi green diesel dan sebagainya. Kemudian yang cara biokimia, kalau tadi yang thermochemical, yang cara biokimia kita bisa mendapatkan gas metan tadi, biogas, atau etanol, bioetanol. Dari mana saja itu? Ya, berikutnya. Kalau dari POME tadi sudah kandungan CO2 tinggi, tentunya ini potensi untuk menghasilkan metan yang tinggi. Nah, karena karakteristiknya seperti ini, maka yang paling implementatif, paling practicable adalah coverage lagoon atau reaktor tangki berpengaruh prosesnya. Kalau USB, kemudian crude SP dan sebagainya akan banyak problem. Kemudian, nah ini kelebihan kekurangannya barangkali kalau coverage lagoon itu waktu tinggalnya lama, ya. Kemudian bakterinya itu tersuspensi, pengaturan dilakukan dengan pengaturan aliran air limbah, ya ini bisa dilakukan. Sekarang itu walaupun kolam, tapi di bawahnya banyak pipa-pipa untuk proses pengaturan. Potensi washout mikroorganisme ini relatif rendah karena laju alirnya rendah. Kemudian proses dekomposisi terjadi dalam satu reaktor yang sama, walaupun sekarang di dalamnya ini bisa disekat-sekat. Berikutnya yang continuous stirred tank reactor, ini waktu tinggalnya lebih singkat, ya, sekitar 20 hari. Bahkan sekarang kalau kita ada recycling sludge itu bisa 10 sampai 15 hari. Suspended crude juga mengadukan lebih efektif karena reaktornya lebih kecil. Potensi loss-out mikroorganisme tinggi karena laju alirnya tinggi. Ya, nah maka keluar dari reaktor ini ada proses pengendapan. Nanti sludge-nya kembalikan lagi ke dalam reaktor. Proses dekomposisi bisa dilakukan di dalam satu reaktor atau dua reaktor. Jadi bertahap. Ya, ada asidifikasi, ada etanasi. Berikutnya. Nah, kalau kita mau memperbanyak gas yang kita hasilkan, kita sudah firm barangkali biogas ini bisa sebagai sumber bahan bakar di industri sawit. Maka kita perlu meningkatkan jumlah biogas yang kita hasilkan. Kita punya apa lagi? Punya tandan kosong. Sekarang bisa dikembangkan dengan dry fermentation. Jadi yang pernah kami cobakan itu tandan kosong disiram dengan effluent dari anaerobic digester, ya. Tapi di dalam satu ruangan yang tertutup tentunya. Ya, jadi biasanya seperti garage reaktor, ya. Jadi reaktor seperti di garasi, bahan organiknya masuk, kemudian kita tutup, kemudian kita semprot dari atas. Itu dapat biogas tambahan. Setelah selesai ini bisa dimanfaatkan untuk kompos. Nah, biogas yang dihasilkan ini kita bisa upgrade kualitasnya sehingga komposisi metannya bisa di atas 95%. Ya. Kalau komposisi metannya di atas 95%, maka kalau kita kompres, kalau kita manfaatkan, nggak beku. Kalau CO2-nya masih 35%, ya kompres CO2-nya beku. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Bagaimana upgradingnya? Upgradingnya bisa pakai membran, disaring. Ternyata ukuran molekul metan dan CO2 beda. Nah, kalau disaring, yang lebih kecil itu akan lewat, yang lebih besar itu nyangkut. Nah, ini sudah dikembangkan. Ya. Sekarang ada satu pabrik kelapa sawit di Kalimantan Timur sudah menerapkan ini, dapat dikenal dengan produknya Bio-CNG, compressed natural gas. Ya. Sebenarnya nggak pas juga, sebenarnya itu bukan beda dengan natural gas. Ini metan.
Bisa juga dengan water scrubbing, ya. Dilarutkan